Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala najihim ila yaumiddin. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meniatkan diri kita untuk bertakwa dimanapun kita berada. Bertakwa dengan menghadirkan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah di dalam setiap gerak-gerik kita saat sendirian maupun berada di keramaian. Karena takwa inilah yang akan menyelamatkan kehidupan kita, dan dengan takwa inilah sebagai bekal utama yang kelak akan kita bawa ketika kita sudah tiada. Dan dengan takwa inilah sebagai puncak kebahagiaan kita di dunia maupun nanti di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di bulan yang begitu indah. Bulan semi, bulan yang hijau rano, menyambut lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal. Nabi tidak dilahirkan di bulan Ramadan. Nabi juga tidak dilahirkan di bulan-bulan haram. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah maupun Muharram, tidak. Tetapi Allah memilih bulan ini sebagai tanda kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam bertasbih. Bumi Arab, bumi Mekah yang hanya terdiri dari gunung-gunung batu dan hamparan-hamparan padang pasir yang begitu panas. Jarang hujan turun. Tetapi di bulan itu dan di bulan ini berubah total. Gunung-gunung batu menjadi hijau. Alam begitu indah dan begitu sejuk. Itulah Rabiul Awal. Seakan-akan ikut menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ditunggu-tunggu oleh nabi yang pertama, Nabi Adam. Nabi yang dikabarkan di dalam Taurat maupun Injil. Nabi yang diharapkan oleh semuanya, lahir di bulan ini. Bulan Rabiul Awal. Bulan yang begitu indah, mengenang kembali sejarah peristiwa agung lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti hiduplah kembali tauhid di muka bumi ini. Bersemilah cahaya-cahaya Allah di dunia ini. Dan padamlah api-api kesyirikan bersamaan lahirnya Nabi. Api yang disembah oleh orang Majusi. Ribuan tahun api itu tidak pernah padam, seketika padam dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasukan gajah, Raja Abroha, raja kesyirikan yang begitu sombong dan congkak ingin menghancurkan Ka'bah, tumbang bersamaan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan bulan ini membawa pesan hidup kembali tauhid dan matilah kesyirikan yang ada di dunia ini. Jadi oleh karena itu, ini adalah sebuah ibrah. Ini adalah sebuah pelajaran betapa pentingnya kita menghadirkan kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, di dalam bangsa dan negara kita. Lahirkan kembali Rasulullah di dalam kehidupan kita. Karena krisis saat ini jamaah sekalian, bukan masalah teknologi. Teknologi begitu canggih sekarang. Apa yang tidak bisa dijangkau hari ini dengan teknologi? Tetapi krisis yang sesungguhnya pada hari ini adalah krisis keteladanan, defisit akhlak, hilangnya moralitas di tengah anak bangsa ini, tawuran di mana-mana. Sekolah yang asalnya online sekarang mau offline, diawali dengan tawuran pelajar. Terbunuh sudah berapa anak yang terbunuh sekarang? Krisis keteladanan. Kenapa itu terjadi krisis keteladanan? Karena hilangnya figur, hilangnya contoh di dalam kehidupan. Kenapa? Karena tidak pernah dibaca. Karena manusia tidak mau melihat lagi contoh yang sempurna dari kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam keteladanan yang paling sempurna. Keteladanan yang paling sempurna inilah yang harus kita hadirkan kembali di dalam kehidupan kita. Apakah ucapan kita sudah sesuai dengan ucapan Nabi? Apakah perbuatan kita sudah sesuai dengan perbuatan Nabi? Sudahkah kita mendidik anak istri kita sebagaimana Nabi mendidik anak istrinya? Sudahkah kita menjadi contoh di saat kita menjadi pemimpin seperti Nabi memimpin umatnya? Ummati, ummati. Harus kita hadirkan kembali Rasulullah di dalam kehidupan kita. Bulan Rabiul Awal bukan bulan yang kosong. Bukan bulan-bulan yang hanya diulang-ulang setiap tahunnya. Bukan bulan-bulan yang hanya diperingati tanpa makna. Makna yang sesungguhnya adalah bagaimana kita menghadirkan kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh-sungguh telah datang di tengah-tengah kalian, dari saudara kalian, dari jenis kalian, dari manusia yang sempurna, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membawa sifat-sifat yang sangat mulia. Azizun alaihi ma'anittum. Sifatnya adalah Nabi itu adalah orang yang sangat lembut, orang yang sangat empati, simpati dengan umatnya, tidak tega kalau seandainya umatnya masuk neraka. Tidak tega Rasulullah. Tidak tega kalau umatnya tersesat, tidak tega Rasulullah. Tidak tega kalau umatnya kelaparan. Tidak tega kalau umatnya tidak bisa ngaji. Itulah azizun alaihi ma'anittum, sifat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi membaca ayat in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, seandainya engkau mengazab mereka, umat ini, mereka itu hambamu ya Allah. Apakah engkau tega ya Allah mengazab umat ini? Mereka itu umatmu ya Allah, mereka itu hambamu ya Allah. Ya. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan seandainya engkau mengampunkan mereka, ya, sesungguhnya engkau adalah maha perkasa. Sesungguhnya engkau adalah maha bijaksana. Lembutnya perasaan Rasulullah, sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Ketika Rasulullah wafat, yang disebut bukanlah warisan, bukanlah jabatan, bukanlah popularitas. Yang disebut apa jamaah? Ummati, ummati, ummati. Umatku, bagaimana nasib umatku ini? Umatku, bagaimana mereka hidup setelah aku ini? Itu yang dipikirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan terkadang Nabi tidak memikirkan dirinya sendiri. Yang dipikirkan adalah umatnya. Adalah umatnya. Inilah Nabi penyayang datang di tengah-tengah kita. Kok kita tidak pernah menyambutnya? Kok kita tidak pernah menjadikan Nabi sebagai kiblat hidup kita? Ya. Kenapa kita mengambil jalan lain? Kenapa kita mengambil figur lain, profil lain, contoh lain dari selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup matinya Rasulullah cinta terhadap umatnya? Kenapa kita tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
Mustahil. Mustahil jamaah kalau orang mengaku iman Muhammadur Rasulullah. Dia bersyahadat Muhammadur Rasulullah. Tetapi tidak mencintai Rasulullah. Hidupnya tidak bergaya hidup Rasulullah. Ucapannya tidak mau meniru ucapan santunnya Rasulullah. Itu mustahil keimanan yang seperti itu. Karena iman itu tidak hanya di mulut. Iman itu juga di hati. Dan juga diaktualisasikan di dalam sikap dan akhlak. Kalau kita memang mencintai Rasulullah, kalau kita ingin menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, contohlah hiduplah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah kalian sempurna keimanan kalian, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, sampai hawa nafsunya, keinginannya, kepentingannya dicocokkan, ditunduk patuhkan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktikan kalau kita mencintai Nabi. Sudahkah ibadah kita? Kita ini sudah belajar bagaimana ibadah Rasulullah. Sudahkah sholat kita khusyuk sebagaimana khusyuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat? Masalah harta, sudahkah harta kita ini sudah sesuai dengan anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disedekahkan? Nabi tidak pernah menyimpan harta gedongan. Nabi tidak pernah punya harta melebihi 3 hari jamaah sekalian. Disedekahkan, diinfakkan. Keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dermawannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu karihil mursalah, seperti angin yang bertiup kencang. Tidak pakai mikir, tidak hitung-hitung gaji, tidak hitung-hitung ketika saat senang atau dapat bonus saja. Susah senang Nabi sedekah. Seperti itulah keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudahkah ketika kita mendidik keluarga kita sebagaimana Nabi mendidik istri dan anaknya? Sudahkah kita bergaya hidup sederhana dan bersahaja? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jamaah sekalian, kalau di rumah tidak ada lauk, ya, Nabi tidak pernah mencela makanan. Dan juga tidak pernah mencela orang yang ada di rumah itu. Istrinya yang memasak atau tidak memasak, Nabi tidak pernah mencela. Kalau memang istrinya tidak ada yang masak, Nabi puasa hari itu. Kalau toh ada, tetapi sederhana, Nabi makan selahap-lahapnya. Bahkan pernah bertanya kepada istrinya, wah istriku, adakah di rumah lauk? Hal min idam, adakah lauk istriku di rumah? Kata istrinya, tidak ada ya Rasulullah, hari ini tidak ada jatah lauk kecuali cuka. Di rumah hanya ada cuka ya Rasulullah, tidak ada daging, tidak ada ikan, tidak ada sayur-sayuran. Yang ada hanya cuka ya Rasulullah, cuka. Istrinya pun mau mengatakan itu berat, cuka. Apakah cuka itu lauk? Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena sayang istrinya dan qanaah bersahaja di dalam dirinya, beliau mengatakan datangkan itu cuka. Dan Nabi makan dengan cuka jamaah sekalian. Bukan daging, bukan sayur, cuka dimakan sebagai lauk. Dan lisan manis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ni'mal udmi al-khal. Sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Ini karena ketawaduan dan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Cuka yang rasanya kecut bisa jadi manis jamaah sekalian. Dengan akhlak. Cuka yang begitu tidak enak rasanya menjadi lezat ketika dikasih nilai akhlak di dalamnya. Makanya ketika istri Nabi ditanya oleh sahabat, kaifa kana khuluqun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana wahai Aisyah akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Aisyah balik bertanya, ala taqra'ul Quran, kamu kan punya Quran, bukankah kamu baca Al-Quran? Aisyah mengatakan karena khuluqul Quran, Nabi itu Quran yang berjalan. Tidak hanya Quran yang dibaca, tetapi Quran yang berjalan, yang dihidupkan dengan ucapan, perilaku, dan aktualisasi diri di dalam kehidupannya. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya benar Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Tidak hanya untuk manusia.
jin pun kecipratan rahmat. Tidak hanya kepada mereka yang berakal, makhluk yang tidak berakal pun kecipratan dari rahmat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya benda yang hidup, benda yang mati pun, alam dan jagat raya ini merasakan rahmat dengan kehadiran dan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, untuk melahirkan kembali Rasulullah di dalam kehidupan kita, marilah kita baca sejarah. Baca sirah nabawiyah, baca syama'il nabawiyah, baca bagaimana pendidikan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perbanyaklah sholawat. Karena kalau orang itu mencintai sesuatu, dia banyak menyebutnya. Kalau kita mencintai Nabi, sebutlah sebanyak-banyaknya melalui sholawat ini. Perbanyak sholawat. Jangan kikir, jangan sholawat itu kalau pas tahiyat saja. Ya. Tapi sholawat di luar sholat itu juga penting. Jadikan kehidupan kita ini bersolawat. Jadikan berdiri kita ini bersolawat. Duduk kita bersolawat. Tidur kita bersolawat. Diam dan bicaranya kita bersolawat. Ya. Ketika hidup kita ini adalah bersolawat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idzan tukfa hammuka wa yughfaru laka dzambuka. Kalau hidupmu bersolawat, Allah akan mencukupi segala kemauanmu, segala hajatmu. Wa yughfaru laka dzambuk, dan Allah mengampunkan segala dosamu. Inilah bahagia jamaah sekalian. Keinginan kita dipenuhi oleh Allah dengan salawat. Dosa-dosa kita juga diampunkan oleh Allah dengan salawat. Jadi oleh karena itu, salawat ini adalah simbol, pilar keimanan, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang kita cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hadirkan kembali Rasulullah di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, termasuk bukti kita cinta kepada Rasulullah, cintai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cintai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, miliki sifat loyalitas terhadap ukhuwah Islamiyah, jangan berpecah belah. Sejelek-jeleknya seorang Muslim itu adalah umat Nabi, walaupun masih terkadang punya dosa, masih punya maksiat, masih terkadang malas-malasan beribadah. Selama di dalam hatinya ada syahadat, selama dia masih sholat, itu umat Nabi. Kiblatnya kiblat yang sama. Kenapa kita harus menerakakan saudara kita? Kenapa kita harus menyesatkan saudara-saudara kita? Kenapa kita harus memojok-mojokkan, mencari kesalahan-kesalahan? Yang itu adalah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, cintai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cintanya Nabi kepada umat ini ke bawah mati, ke bawah sampai akhirat, ke bawah sampai ke padang mahsyar, bahkan ke bawah sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak mencintai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jamaah? Jangan merasa sok suci, jangan merasa sok benar diri kita ini. Lembutkan hati, takliful qulub. Kita saling mengayomi, saling memahami, walaupun beda pendapat maupun beda pendapatan. Selama itu adalah umat Nabi, bangunlah ukhuwah Islamiyah sebagai tanda kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Umat Nabi itu ruhama'u bainahum, punya loyalitas. Belanjalah di saudara-saudara kita yang muslim. Tolonglah mereka yang miskin. Tolonglah orang yang punya hajat. Ya. 1 rupiah, 2 rupiah. Kalau itu sampai untuk menolong saudara-saudara kita muslim, itu surga. Sepotong roti yang kita sedekahkan ke saudara-saudara kita yang muslim, bisa jadi itu yang menyebabkan kita masuk surga jamaah. Seteguk air yang kita sumbangkan untuk mereka yang kehausan, bisa jadi 1 gelas air itu yang menjadikan syafaat besok pada hari kiamat. Tanamkan rasa cinta kita kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bukti kalau memang kita cinta. Karena mencintai sesuatu tidak hanya di mulut, butuh di dada, dan butuh di dalam aktualisasi di dalam kehidupan kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal adzim wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن الله تعالى أمرنا بأن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبدأ بنفسه ثم ثنى بملائكته فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا ويسرتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة